Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran bareng Putu di sini dan Dam cam dolam kubarae, dam cam dolam kubarara, dam cam dolam kubarae, dam cam dolam bada, dam cam dolam kubarae, dam cam dolam kubarara, dam cam dolam kubarae, dam cam dolam bada. setelah beberapa waktu kemarin ngobrol-ngobrol bersama beberapa orang yang punya problem di relationship, kayaknya bosan ngomongin relationship dan kali ini adalah waktu yang tepat ngobrol sama seseorang yang expert di bidang ini, yang mana kondisi kita sekarang sangat berpengaruh dengan profesi orang yang satu ini. Nah, gue akan ngobrol sama salah satu akun Twitter yang lumayan dibilang gede ya, lumayan gede lah followernya, hampir 50.000 gitu ya di Twitter. Dan dia profesinya juga seorang HR. Di sini sih profilnya HR and Headhunter gitu. Jadi karena kondisi kita lagi kayak gini kan, jadi ada pengaruh juga nih seorang recruiter di kantor nyari orang supaya hire gitu kan. Kalau lagi perusahaan yang lagi butuh, kita kan juga ya namanya juga HR kan, dan kayaknya orang ini sangat-sangat penting di dunia industri, di semua perusahaan ya, apalagi yang kena dampak pandemi gitu. Ini mungkin langsung kenalin aja, di sini ada tukang rekrut akun Twitternya atau @mas_recruiter atau gue manggilnya Mase. Halo Mase. Halo Mas Putu. Halo, ya ampun, akhirnya kita udah berapa lama ya janjian ya mau ngobrol. Sempat jadwalin 2 kali, akhirnya baru ketemu juga sekarang. Harusnya di awal bulan, cuman aku baru senggeng di akhir-akhir malah justru ya. Iya, masanya sibuk banget kan. Nggak sibuk, cukup produktif aja. Waduh, boleh juga tuh Mas, ternyata sibuk itu bisa diganti produktif ya? Iya, aku to be honest ya, nggak suka kata sibuk karena menjadikan kalau kita sibuk kita nggak bisa mampu melakukan hal-hal lainnya gitu. Sedangkan kita punya waktu 24 jam, dan kalau misalkan mau diefisiensikan sebenarnya bisa aja kita do something yang impact gitu ya, yang kita bisa lakuin sesuatu yang bermakna gitu. Gak cuma sekedar rebahan, tapi mau sukses ya harus bekerja, harus berusaha kayak gitu kan. Ya sama lah, demi segenggam berlian aku masih berusaha sampai sekarang. Emang kalau kata-kata HR tuh gini banget ya? Aku harus berusaha lah. Jadi kan apalagi juga udah sebagai kepala keluarga ya harus bisa menafkahi anak istri. Jadi ingin membangun keluarga yang baik juga dan membahagiakan keluarga. Jadi ya harus perlu usaha lah. Mantep. Oke. Jadi mungkin kita kali ini akan ngobrol tentang beberapa hal yang ada di dunia HR gitu ya, dan juga terkait dengan beberapa company. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan ke situ, mungkin aku mau tanya dulu sih Mas. Sebenarnya kan Mas ini jatuhnya akun anonim di Twitter nih. Sebenarnya secara pribadi kemarin itu nggak sengaja nemu di timeline gitu, lupa siapa yang nge-retweet atau nge-like, terus kayaknya pas dilihat, wah kayaknya nih akun-akun terkait dengan HR nih, kayaknya seru nih kalau diajak ngobrol, langsung aku DM. Nah, yang mau kutanya itu adalah ini Mas ngebentuk akun Twitter ini awalnya gimana dan ngapain kok sekarang bisa jadi kayak gini gitu? Oke, awalnya memang sebenarnya pengen ngelakuin hal ini udah dari lama. Cuman waktu itu memang
banyak banget kegiatan yang gak bisa dilepas dan kayak hampir gak ada waktu yang benar-benar pas buat bisa maintain akun ini kan. Termasuk sampai sekarang aku agak-agak mulai agak jarang karena memang lagi lumayan padat. Nah, berawal dari aku tuh memang orangnya suka sharing, suka berbagi apa yang memang aku bisa kasih manfaat ke orang lain gitu. Apalagi kalau misalkan aku bisa berbagi ilmu, nah itu kan pahalanya jalan terus gitu ya. Dan aku juga punya cita-cita pengen bikin startup yang memang bisa impact ke society, khususnya bikin SDM Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Nah, salah satunya mungkin karena startupku belum bisa jalan, ya mulailah dari akun kecil ini, mulai dari kasih tips trik gimana sih membangun karir yang baik, gimana cara dapat pekerjaan dengan cepat, gimana bikin CV yang proper dan juga powerful gitu kan. Nah, dari situ aja sih sebenarnya berangkatnya. Kepengen share aja terkait ya pengalaman yang gak seberapa dan ilmu yang gak seberapa, tapi sekiranya bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Dan aku sebenarnya juga dari awal pengen gitu bikin sekolah karir gitu ya, khususnya buat teman-teman yang masih fresh grade, karena sebagai HR yang sering rekrut karyawan baik dari entry level sampai senior level tuh, kadang dari yang junior entry level sampai middle atau bahkan senior tuh masih banyak yang kayak aduh kok gini ya kualitas SDM, kayaknya apa yang bisa gue lakuin gitu ya, kayaknya ya mulai dari situlah berangkatnya sih. Wah, berarti boleh dibilang udah lumayan lama juga kali masih ya? Masih bikin akunnya, tapi ini baru dari Juni 2020. Ya, sebenarnya kalau dari akun ini aku start dari tahun lalu ya, baru 1 tahun umurnya akun ini. Tapi kalau misalkan di Twitter atau mungkin di luar Twitter gitu ya, sering banget ngisi kelas, jadi speaker di luar gitu ya, gimana sih bikin CV, interview, segala macam tips, trik, and career kayak gitu kan. Itu sih lumayan sering. Termasuk juga ngajar sampai yang mulai mungkin bukan dari kalangan menengah, tapi sampai kalangan ke bawah, sampai anak jalanan, segala macam gitu. Aku juga pernah ngajar. Wah, keren banget, gila sih. Berarti bener tuh kalau gitu, kalau siapa tahu next time masih lagi bikin project apa, terus aku bisa bantu mah, aku pengen banget Mas ikutan gitu, karena aku juga sebenarnya suka sharing juga kan, cuma ya aku masih, karena aku roleku kan lumayan spesifik ya, jadi kalau masih kan lebih ke ya udah HR tuh bisa mencakup semua. Kalau profesiku yang mana sekarang aku as a digital marketing itu biasanya untuk ngejelasin ke orang itu harus bener lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayaknya nggak bisa semua dibagikan tentang terkait digital marketing itu sendiri. Tapi sekarang mungkin udah makin luas kali ya kalau tentang itu. Karena apa ya? Ini kan akunnya masih anon nih. Kalau boleh ini nggak sih Masih, kalau masih sendiri itu sampai sekarang udah berarti total udah berapa tahun berkecimpung di dunia HR Mas? Ya, baru sebentar lah, masih itu ngajari lah bisa dibilang. Jari berarti sekitar 1 sampai 10 ya? Ya, bisa jari kaki juga atau minjem jari tangan tetangga juga bisa gitu kan. Iya. Membingungkan. Berarti sekitar itulah ya, tangan Ya, plus kaki mungkin ya. ya Taruhan lah ya. sebenarnya kalau dilihat ya aku bisa bilang pengalaman berapa sekian tahun tidak menggambarkan seberapa besar pengetahuan dia ataupun seberapa besar kemampuan dia sih. Oke, berarti nggak berbanding lurus ya pengalaman dia. Betul, walaupun memang ya seperti contoh, aku sering banget nemuin CV atau mungkin yang di level junior sampai ke middle gitu. Mungkin ada yang mau naik dari staff sampai ke supervisor. Banyak banget itu teman-teman yang mungkin masih kejebak di staff, masih di sampai 4-5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun itu nggak naik karirnya kan. Arti kan ya dia dengan pengalaman 6 tahun tapi pasti ya ilmu atau pengalamannya ya kurang lebih di level staff itu. Beda ketika orang yang punya pengalaman 4 tahun tapi dia dalam 2 tahun fast track career, mungkin dia ikut manajemen trainee, dia jadi supervisor atau bahkan bisa jadi manager. Setelah 4 tahun itu pasti pengalamannya akan jauh berbeda dengan yang 8 tahun tadi, walaupun di level yang cuma staff gitu kan, kayak gitu.
Ya ya benar memang berarti benar juga ya, apalagi sekarang ada ya kayak startup kan istilahnya kalau kita ngebangun karir kan bisa lebih cepat ya Mas ya. Iya, karena memang di startup itu kan dituntut, aku bilang sih mungkin bukan agile lagi ya, bukan agility agile tapi gile kali ya. Gila. Karena Gile, udah. iya, karena memang mungkin fast-paced banget di sana dan juga karena startup baru ya, start dan up, jadi ya mereka pasti banyak yang build from scratch, jadi banyak banget yang perlu dibenahi, ada yang kerjanya perlu digotong royong, mungkin yang job desk-nya A B C D, nah ini bisa sampai Z gitu kan di satu posisi, jadi ya Oh, iya benar. bisa dibilang itu juga kayak ngegodok orang yang mungkin dia harusnya di handle sama 3-4 orang gitu, tapi di handle sama satu orang. Jadi kalau dia bisa beyond expectation dengan ngerjain itu semua, ya mungkin bisa dapat promosi lebih cepat. Banyak banget sih yang kayak gitu. Mulai dari yang 1-2 tahun dia bisa langsung naik jabatan gitu kan. Oh iya benar. Beda Berarti lagi tapi kasusnya kalau di ya perusahaan-perusahaan kayak konsultan atau kayak Big Four gitu ya. Kalau di sana justru harus kayak 2 tahun kalau nggak naik pangkat, itu tandanya dia nggak perform. Oh kalau 2 tahun gak naik pangkat berarti dia nggak perform. Iya, artinya performnya biasa aja, average. Indikatornya berarti berdasarkan hanya kenaikan jabatan itu. Iya, kurang lebih sih. Sama hitungan bonus seingatku ya. Pasti kalau misalkan dia beyond expectation gitu ya, bonusnya lebih gede dan juga bisa promote gitu sih. Jadi kalau misalkan ada seseorang kerja di konsultan, dia kerja bertahun-tahun, misalkan dia di level associate, 3 tahun dia nggak naik ke senior, berarti dia kerjanya average. Atau mungkin ada perform. Gitu rumusnya. Kalau misalkan dia dalam 2 tahun bisa perform, artinya beyond expectation gitu ya, apalagi kayak gitu, itu dalam 2 tahun harusnya dia udah naik pangkat sih. Oh, tapi bukannya kalau misalkan kayak gitu masih ada pertimbangan kayak misalkan satu budget atau kedua slot slot employee yang memang harusnya di situ cuma satu, ya udah gak akan bisa naik pangkat sampai yang atasnya keluar atau emang naik lagi gitu kan, gimana Mas? Itu sih udah ada ininya sih, policy dan rules-nya dari mereka sih. Oh, Tapi bisa dibilang gitu. ya rahasia umumnya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan memang dia performnya bagus, pasti dalam 2 tahun harusnya naik pangkat. Kalau dia nggak naik, ya berarti ada sesuatu. Oke, kalau Masnya sendiri dari kan mungkin Masnya udah sering banget nih nanganin industri as a HR, consultant atau headhunter gitu. Dari selama ini nih, sepengalamannya Masnya, kira-kira industri perusahaan apa yang kayaknya nyari orangnya susah banget sih gitu, kayaknya nggak dapet gitu. Ini kejadian waktu dapat klien dari Singapura sih. Jadi dia salah satu tech company. Jadi bisa dibilang sebenarnya saat ini talent war terbesar itu adalah di tech company. Jadi ya bisa dibilang ya banyak dari startup gitu ya, karena mereka rebutan programmer atau software developer gitu atau engineer yang biasa kita tahu. Tapi apa ya, supply-nya itu sedikit. Supply-nya mungkin supply-nya ada gitu, tapi yang sesuai yang dicari dan juga punya kemampuan atau kualitas yang dicari itu sedikit gitu. Makanya salah satunya adalah kenapa banyak orang India gitu ya di Jakarta atau bahkan di beberapa tech company yang akhirnya banyak di offshore ke India gitu. Nah, karena di India banyak banget programmer atau engineer yang mungkin bisa lebih bagus, tapi harganya lebih murah daripada programmer di Indonesia. Kayak gitu. Jadi ada salah satu klien Mas itu ya dari perusahaan Singapura tech company, dia susah banget dapat kandidatnya di Asia Pasifik karena teknologi stack yang dipakai itu jarang banget. Akhirnya nggak ada, ya udah dari usernya coba kalau mau ya udah cari ke offshore aja, ya udah dapat di India. Gitu kayak ya. gitu. Paham. Dan aku baru tahu juga kayaknya akhir-akhir 2 tahunan inilah orang India tuh banyak banget di Indonesia. Dan mereka banyak banget yang berkecimpung di tech industry ini sih.
gitu. Ya, aku juga apa ya dibilang relate banget gitu karena aku sekarang kerja di startup ya, dan di kantorku itu tim tech-nya mostly memang pakai orang Indian gitu ya, rata-rata. Bahkan sekarang udah mulai nggak cuma Indian masih, sekarang udah ada Afrikan, ada Oke. Uganda, ada Nigeria gitu. Nah, ini mungkin kayak jadi pertanyaan pribadi aja kali ya. Mas ini tahu nggak sih maksudnya kenapa bener-bener mereka tuh dicari banget gitu? Apakah Oke. cuma karena permasalahan gaji atau mungkin ada dedikasi lain atau faktor lain yang bikin kita tuh kayaknya udah pindah ke sana semua gitu? Jadi ini hal menarik sih. Jadi waktu itu aku pernah meeting casual makan gitu bareng, tapi sama salah satu usernya kebetulan orang India. Mm-mm. Dan dia ngajak teman bisnisnya lagi tapi dari perusahaan lain tapi orang India juga. Jadi bisa dibilang mereka itu akan ngasih bisnis ke sesama bangsanya. Kayak gitu. Jadi misalkan let's say di perusahaan ada nih perusahaan salah konglomerasi besar di Indonesia, dia itu VP atau direktur IT-nya tuh orang India. Dia punya kenalan lagi nanti dari temennya yang mungkin dari perusahaan India masuk ke sini sebagai konsultan, dikasihlah ke dia. Jadi ya bisa dibilang ya sama-sama membantu lah gitu. Dan nanti pelan-pelan itu dari mulai yang dikasih supply nih talenta lokal, mereka tolak atau mungkin gak cocok, akhirnya yaudah kita offshore deh dari India. Nah itu pelan-pelan masuk kayak gitu. Sebenarnya Indonesia sih bisa-bisa aja kayak gitu, apalagi kita juga banyak orang pintarnya di luar negeri. Sebenarnya bisa aja dicontoh caranya mereka. Apalagi kan mereka biasa di Indonesia tuh punya apa sih, komunitas. Nah itu pasti mereka bakal sharing dan juga ya barter bisnis sih. Sama kayak waktu itu pas lagi meeting casual itu ya mereka tukeran bisnis bener-bener. Apa yang bisa lo bantu, apa yang bisa gue kasih gitu kan, ya udah. Tapi mungkin masih kan tahu ya terkait dengan kita langsung aja deh kalau di Indonesia itu kan rata-rata ya orang tuh nyari kerja mungkin dilihat juga dari gaji selain pressure juga kan. Kira-kira masih tahu nggak sih kira-kira in average itu difference gajinya orang lokal kita sama mereka itu emang berbeda jauh mas. Makanya akhirnya kita coba move to Indian gitu as a tech. Oke. Ini tahun lalu sih aku pernah ketemu case. Jadi kayak let's say waktu itu nyari senior programmer dengan bahasa tertentu gitu ya. Nah di Jakarta ada banyak terus dan kebetulan waktu itu user sama timnya butuh yang bisa in English gitu ya. Jadinya kita cari programmer senior di Indonesia yang ya selain kemampuan programmingnya bagus tapi bahasa Inggrisnya juga harus bagus karena dia multinational company. Ternyata nggak dapat. Nah harganya itu kalau di Indonesia bisa round 20 sampai 30-an. Kalau untuk bahasa itu dengan pengalaman 3 tahun lebih, 3 sampai 5 tahunan. Nah jadi waktu itu akhirnya coba dipasang di Singapura, Malaysia, sama termasuk akhir-akhirnya ke India. Ya udah kita bahkan bisa dapat di antara 10 sampai 15 kalau dirupiahin ya. Jadi bisa lebih rendah daripada orang Indonesia sih. Dan mereka bisa bahasa Inggrisnya masih oke lah gitulah. Walaupun nggak ya kita tahu lah apa intonasi nadanya mereka, pronunciation-nya seperti apa, tapi bahasa Inggrisnya masih bisa gitu. Kebanding kita tuh agak jarang yang benar-benar bisa bahasa Inggrisnya tuh fluent gitu sih. Jadi pertimbangannya itu juga ya. Salah satunya. Tapi sekarang sih udah banyak sih. Ya, sekarang udah lumayan banyak lah ya. Tapi beberapa juga kayak masih ada salah satu klien ini lagi cari untuk web team lead yang memang dia levelnya manager. Kliennya kebetulan dia handle klien juga dari luar negeri, mostly NGO juga. Wah itu susah banget cari yang bener-bener bisa bahasa Inggrisnya fluent karena usernya itu langsung managing director si perusahaan itu kan, si klien masih ini. Dan itu dia kebetulan juga foreigner dari Yunani. Wah itu PR banget sih. Cari yang bener-bener bisa
fluent untuk di level manager. Dan sekalinya pun ada, ya harganya kalau nggak mahal banget, over budget gitu ya. Kalau nggak ya orangnya mungkin nggak terlalu tertarik atau gimana sih. Tapi kalau yang pernah ketemu yang sesuai spek tapi bahasa Inggrisnya ya agak susah gitu, jadi susah juga. Apalagi kan dia nanti bakal sering presentasi gitu kan, dan agak sulit gitu. Bener. Berarti, wah faktornya bener-bener banyak ya. Maksudnya kalau yang nyari kayak, wah kriteria kayak gini, waduh. Makanya Bener-bener susah. makanya kenapa perusahaan kadang butuh headhunter ya, mulai dari database kita atau mungkin kemampuan kita menilai orang, oh ini sesuai spek yang dicari sama perusahaan, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kalau yang kasusnya kayak balik lagi ke pertanyaan pribadi yang tadi, kalau Afrikan gitu developer pernah nemu nggak Mas? Ini pertanyaan pribadi nih, lagi-lagi kayaknya di kantor tuh ada, wah jarang ya? Agak jarang. Lebih seringnya kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura sih lah, atau ke Thailand bahkan sama Vietnam itu sih. Tapi paling sering banget itu kalau nggak Malaysia ya Thailand sih. Oke, wah berarti lumayan anomali ya. Soalnya di kantorku banyak orang itu, dan pas ku tanya ke teman-teman yang lain, masa sih pada nggak percaya gitu. Kayak, wah kenapa ya? Kayak itu juga jadi pertanyaan pribadi gitu. Kok Dia dari atasannya lagi atau apa ada kenalan dengan orang-orang sana ya, mungkin makanya mereka bawa orang-orang dari sana juga. Itu paling sering sih case kayak gitu. jatuhnya ya kayak mutual gitu ya? Iya. Ibarat kayak bawa gerbong lah. Ya, oke. Gini, ini kan kita ngobrolin soal HR ya gitu. Mungkin kalau zaman dulu HR itu ya udah orang taunya kan, oh HRD gitu, yang rekrut orang gitu, yang enak-enak gitu bisa masukin orang gitu. Mungkin gini, yang jadi pertanyaanku ini adalah, kira-kira kalau zaman sekarang nih, ini kan sekarang dinamis banget ya, perusahaan juga macam-macam juga industrinya, bahkan banyak position baru yang mungkin kadang-kadang kerja sebagai apa, sebagai ini, itu apaan gitu, emang ada ya gitu. Nah kalau di HR sendiri itu sebenarnya yang in general aja ya Mas, mungkin sebenarnya struktur dari HR itu kayak gimana sih Mas? Oke, HR itu sebenarnya adalah sebutan yang memang untuk bagian sumber daya manusia gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia, in human resource gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia, aku bisa klasifikasiin mungkin bisa dibilang nih ya, urutan pertama itu ada personalia. Dia itu semi HR masih ngurus yang ya terkait dengan absensi, data karyawan atau apapun yang belum terlalu strategik lah. Personalia. Kan orang dulu kan mungkin tahu ya namanya personalia ya. Nah, Ya, betul. terus Aduh, zaman dulu banget. terus ada lagi kedua itu ke HR atau human resource. Nah, di sini udah mulai banyak nih spektrumnya. Nah, nanti ada lagi tingkatannya lagi sampai ke human capital. Nah, melihat karyawan ini adalah sebagai aset gitu kalau di human capital, dan juga mikirin strategiknya itu lebih dalam daripada HR. Jadi ada tingkatan itu dari personalia, HR, ada human capital. Tapi kayaknya dari sekarang juga udah mulai banyak dari startup yang kayak aku ngeliat kalau nggak salah si Mas Yasir yang ada di Twitter juga itu nyebutnya kalau HR atau human capital itu nyebutnya di people operation gitu kan, atau people ops atau apa kayak gitu. Ops ya, kayak kantor mamaku pakai nama people operation. Nah, ya itu sebenarnya ya buat branding aja sih, buat sebenarnya kalau misalkan yang dilakuin mungkin aku bisa bilang itu masih HR kali ya, belum ke human capital. Kalau human capital tuh kayak yang perusahaan masih juga yang sebelumnya itu benar-benar nerapin benar-benar hampir semua spektrum HR itu benar-benar punya departemennya sendiri. Jadi mulai dari learning and development dia sendiri ada organization development, ada yang ngurusin HRIS-nya juga, ada ngurusin recruitment sendiri, ada ngurus GA sendiri, ada ngurus payroll sendiri, ada yang ngurus compensation and benefit sendiri, ada HR BP-nya lagi.
Itu luas banget. Oh, tapi kalau menurut Masnya sendiri sebenarnya yang paling ideal ya, ini lagi-lagi kutanya kalau menurut Masnya aja, yang ideal tuh sebenarnya strukturnya kayak gimana Mas? Yang ideal ya sebenarnya balik lagi ke tergantung kebutuhan perusahaan. Perusahaan itu udah se-mature apa? Perusahaan yang baru kah, atau yang established udah lama kah, yang udah kuat kah, atau yang memang udah melihat karyawan ini sebagai aset, artinya dia menyebutnya udah human capital gitu ya. Nah, kalau misalkan ya perusahaannya masih kecil, terus juga organisasinya juga kecil, ya nggak perlu terlalu strategik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya udah perusahaan yang besar, karyawan udah ribuan, lebih dari 5.000, 10.000, wah itu udah yang harus udah ke arah human capital, karena ngelihat karyawan ini sebagai aset, dan itu harus punya semua spektrum yang di HR yang tadi aku udah sebut sih. Oh, berarti Gitu. sebenarnya tergantung perusahaannya balik lagi ya. Betul. Kira-kira tujuan mereka apa ya? Tapi seenggaknya di perusahaan kalau ada HR ya tetap ada yang ngurus itu semua sebenarnya. Ada yang ngurusin gaji di payroll, ada yang ngurusin untuk rekrutmen buat nyari karyawan, ada yang ngurusin, Gitu ya. iya, ada yang ngurusin juga untuk OD-nya, organization development, Oh, ada yang oke. ngurusin buat benefitnya, urusan di komben kayak gitu kan. Nah, kalau bisa semua itu namanya HR generalis. Oh, Ah, termasuk ada kayak employee experience gitu, Mas. termasuk semuanya sampai ke Wow. employer branding, employee engagement. Nah, makanya kalau saran dari Mase buat teman-teman yang dengar podcast ini, kalau misalkan mau berkarir di HR, baiknya adalah bangun fundamental menjadi seorang HR generalis. Jadi kuasai dulu, atau mungkin seenggaknya punya dasar dari semua bidang HR yang ada, ya minimal 3 lah, dari mulai rekrutmen, organization development, sama payroll, atau mungkin ke business partner gitu ya. Nah, itu juga harusnya udah cukup sih. Nanti tinggal belajar lagi yang lain, tambahnya mungkin ke learning development, atau mungkin lebih tingkat lagi bisa ke knowledge management gitu kan. Itu banyak banget. Termasuk masih juga awal karir ya, mulai dari recruiter, lalu jadi recruiter, jadi headhunter, lalu ke HR generalis. Lama-lama mengerucut balik lagi jadi konsultan gitu. Oh. Jadi makanya masih tahu beberapa ya pekerjaan di HR, karena masih juga pengalaman pernah jadi HR generalis. Makanya juga kenapa masih juga pernah bantu beberapa perusahaan untuk bikinin sistem HR-nya mereka, mulai dari recruitment system, dari performance management system kayak gitu, termasuk e-learningnya, knowledge management systemnya kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya HR itu ya sekompleks itu ya kalau memang mau ngebangun employee-nya ya. Kompleks banget bisa dibilang, tapi itu masih bisa dipelajarin semua lah. Seru pokoknya sih. Ya. Berarti kalau untuk ukuran perusahaan yang skala kecil, yang startup baru bootstrapping, misalkan masih kira-kira, misalkan gini, kita kan ditunjuk nih satu orang. Ya kalau startup kan jatuhnya kayak kita ngerintis, terus masih bootstrapping, ya satu orang cukup. Nah kira-kira satu orang itu yang megang HR, kira-kira apa yang harusnya dia lakukan sebagai, apalagi dia sendirian gitu, nggak punya tim misal. Oke, dilihat dulu nanti target perusahaan itu dalam semester pertama, semester kedua seperti apa gitu. Jadi mesti dilihat visi misinya dalam waktu dekat seperti apa, jangka panjang seperti apa, baru dia bisa nentuin apa yang harus dia lakukan. Mungkin dari pertama karena dia masih bootstrapping gitu ya, pasti butuh kemampuan untuk bisa sebagai recruiter, karena mereka harus bisa ngerekrut karyawan baru. Dimana itu juga mereka harus sebagai marketing berkaitan dengan employer branding, gimana attract candidate untuk mau kerja ke perusahaan kita gitu kan. Nah yang kedua juga buat, mungkin bisa dibilang ada urusan dengan ke GA sama ke HRIS, karena untuk compile data juga ya, buat mastiin data karyawan juga terrecord dengan baik. Lalu pengurusan gaji yang memang setiap bulannya harus dibayarkan, berarti harus bisa payroll. Dan kalau misalkan udah makin membesar, mungkin bisa mengarah ke organization development-nya. Jadi memikirkan nanti di struktur organisasinya akan seperti apa sih yang kita butuhkan sebenarnya di organisasi ini, gimana nanti jabatan-jabatan, job desk-nya segala macam. Termasuk sampai nanti akan ada analisa sampai evaluasi jabatan yang diperlukan gitu, memikirkan promosi dari talent management,
Nanti kalau udah makin luas lagi ya ngarah ke setelah 2 tahun mikirin gimana kita ngembarin karyawan, berarti kan udah mulai mikir nih ke learning and development kayak gitu. Kalau makin dewasa lagi nanti mikirin lagi gimana ke knowledge management systemnya gitu. Termasuk nanti kalau udah 1-2 tahun kita mau lihat performance review ya berarti kan dari bagian dari OD juga kita udah harus mikirin gimana performance management systemnya kayak gitu sih. Oh, berarti sebenarnya ilmunya itu memang kita bisa pelajarin ya? Bisa pelan-pelan kok. Dan itu banyak sih pelatihannya ya, mulai dari yang unofficial dari pemerintah kayak BNSP gitu ya, atau yang dari swasta-swasta gitu yang terkenal itu ya pasti ada ya kayak CHRP dari Atmajaya, ada lagi CHRG, dan itu kalau nggak salah bisa setara sama sertifikasi untuk level supervisor atau manager HR yang diakui sama negara gitu, yang bisa sebanding atau bisa dapat sertifikasi BNSP-nya sih. Oke. Kalau mungkin gini pertanyaannya, kalau untuk sekarang nih kira-kira masih sebagai seorang HR consultant atau headhunter, kira-kira kan gini, kalau misalkan nge-hire orang itu kan biasanya ada entah dibilang KPI atau target gitu. Kalau misalkan marketing lah katakanlah, aku as a marketer kan ada KPI-nya ini gitu. Nah, kalau dari HR, kira-kira HR itu KPI-nya apa aja sih Mas? Wah, banyak banget. Waduh, banyak juga tuh ya. Banyak banget. Let's say sebagai recruiter gitu ya. Ini kan tadi bahas recruiter gitu. Mulai dari KPI atau mungkin atau dikenal juga bisa dengan kata lain dengan OKR gitu ya. Objective Key Result. Mungkin SLA dari pemenuhan karyawan, berapa lama kita bisa ngerekrut karyawan untuk level tertentu. Misalkan kayak dulu masih ada yang di grade 1 sampai 3 atau mungkin di level staff gitu ya. Itu SLA-nya adalah 30 hari. Artinya KPI kita dalam ngerekrut karyawan level staff itu kita harus bisa dapat 30 hari sampai dia tanda tangan kontrak. Jadi dari job opening sampai ke tanda kontrak itu maksimal 30 hari. Gitu. Itu baru satu. Belum nanti yang kalau terkait dengan employer branding, mungkin dengan employee survey, bisa juga dengan engagement rate-nya di LinkedIn mungkin gitu kan, atau mungkin followers di LinkedIn-nya berapa kayak gitu, harus gain berapa followers in monthly gitu, nanti progresif bisa bulan berikutnya naik atau gimana. Terus juga kalau misalkan di GA atau mungkin di HRBP gimana nanti buat cost saving-nya gitu kan, kayak gitu sih, banyak sebenarnya. Wow, berarti kalau misalkan kayaknya pernah denger juga nih aku masih kayak kalau misalkan let's say role-nya namanya talent acquisition, kita tuh per quarter di target berapa dari berapa, itu juga termasuk OKR juga ya Mas? Itu bisa OKR atau KPI sih. Oh, berarti kayak makanya kadang-kadang HRD tuh kalau misalkan atau lagi proses approach gitu ya kayak coba dulu dong ini tahap-tahapnya, itu juga karena salah satunya itu ya, target itu ya. Ya pasti itu karena target dan juga memang kebutuhan bisnis, karena kan pasti kalau kita mau jalan perusahaan kan berarti harus ada yang kerjain dong. Nah kalau misalkan ya kita ada perusahaannya, ada bisnisnya tapi nggak ada orangnya kan nggak bisa ngejalanin gitu. Oke. Udah lumayan banyak nih kita ngobrol terkait dengan dunia HR dan perekrutan duniawi. Mungkin setelah ini di segmen kedua kita akan bahas yang lebih mendalam lagi tentang pengalaman Masih yang wah kayaknya bisa banget dieksplor setelah yang satu ini. Dam cham dolam hubarae, dam cham dolam hubarara, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam bada, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam hubarara, dam cham dolam hubarae, dam cham dolam bada. Masih kita di segmen kedua, kan tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang dunia perekrutan duniawi nih. Itu baru sedikit loh sebenarnya. Wow, baru sedikit itu. Sedikit. Wah, gila.
Berarti lain kali nih kita harus ngobrol nih. Mas ini boleh tahu gak sih Mas ini sekarang kerjanya kan emang di rumah ya? Ya, di rumah aku full WFH. Oh full WFH. Tapi ininya di Jakarta domisilinya atau di luar Jakarta? Yang pasti di Indonesia sih. Selalu gitu ya. Kan aku nanon. Oh iya. Gak boleh ketahuan dong ada di mana. Padahal Jakarta non Jakarta susah banget ya. Jauh loh. Itu kayaknya probabilitasnya Jakarta mana luas, tapi masih mempertahankan Indonesia ya. Nasionalis sekali nih masih. Kita kan tadi udah ngobrol tentang dunia HR dan sekarang kita akan ngobrol lebih mendalam lagi tentang mungkin kan Mas ini pengalamannya udah lumayan banyak juga ya di dunia HR gitu, yang mana HR adalah kayaknya semua problem itu akan masuk ke HR yang ada di kantor-kantor gitu ya. Kayak HR ini adalah departemen atau divisi yang kayaknya kalau setiap ada trouble HR yang menengahin, HR yang akan memproses dari segala macamnya gitu. Terlepas dari nanti dari Bapak Direktur atau CEO yang mengambil keputusan, tetap kan yang paling pertama adalah HR dulu nih. Nah, Mas ada nggak sih kayak pengalaman mungkin yang pernah terjadi dalam waktu dekat atau masa lalu yang kayaknya ini trouble tuh yang terkait dengan permasalahan yang di kantor, entah itu dalam bentuk kayak mungkin kita bisa bilang permasalahan pribadi terus dibawa ke kantor, atau mungkin memang permasalahan yang sama-sama terjadi sesama orang kantor gitu. Kira-kira pernah ada masalah kayak gitu nggak Mas? Oh banyak banget, mulai dari awal karir sampai sekarang tuh pasti ya HR ya sebagai penengah antara karyawan dengan manajemen kan ya. Nah ini ada juga yang tadi aku kelewat sebenarnya, yang biasanya ngurusin masalah karyawan atau mungkin bisa dibilang hubungan industrial yang ngurusin itu ada lagi di HR, spektrumnya industrial relation, di mana kalau misalkan ada ya sengketa atau mungkin permasalahan industrial itu diselesaikan sama departemen IR ini, Industrial Relation. Jadi selain OD, learning, recruitment itu tadi ada tambahnya di IR ya. Nah, pengalaman ini sih banyak banget, mulai dari semua masalah ada, mulai dari yang ya pencurian, penggelapan dana, perselingkuhan, banyak banget sih. Bisa dibilang tuh udah kayak ya yang pegang kunci rahasianya perusahaan juga sih. Apalagi kalau misalkan HR sebagai business partner ya, itu kita sampai tahu revenue perusahaan, margin perusahaan segala macam, belum lagi yang masalah-masalah di luar itu kan. Apalagi kalau misalkan sebagai HR bisa dekat sama karyawan, bisa tahu gosip-gosip, mungkin bisa jadi lambe turahnya di perusahaan bahkan. Wow. Pilihannya ada dua sih jadi HR, apakah jadi sahabat karyawan atau jadi public enemy. Karena nggak jauh dari dua itu sih. Nah kalau misalnya jadi public enemy ya pasti nggak bakal banyak yang mau cerita. Tapi kalau misalkan jadi dokternya perusahaan gitu ya, kayak Masih juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ya bidang FMCG. Nah itu mulai dari buruh segala macem, banyak banget ceritanya. Masalah mulai dari penggelapan dana lah, perselingkuhan segala macam, bahkan sampai ya yang lain-lain dari industri lain sering cerita juga dari teman-teman HR lain juga banyak banget sih yang parah sebenarnya di lingkungan perusahaan gitu ya. Oke. Kalau mungkin kita coba breakdown sedikit ya, nggak usah terlalu mendalam. Kira-kira dari permasalahan yang tadi, yang menurut Mas ini permasalahannya kayaknya dampaknya tuh jangka panjang, terus kayaknya lumayan crowded dan menyelesaikannya tuh agak sulit karena terkait dengan kanan, kiri, atas, bawah. Itu permasalahan yang mana Mas ya? Sebenarnya sih banyak, cuman mungkin karena lagi dekat kemarin kan ada masalah perselingkuhan gitu ya, yang antara pramugari dan pramugara. Nah itu sebenarnya bisa dibilang sama kayak penelitian aku lupa waktu pernah baca. Pokoknya paling besar atau terbesar tempat untuk terjadi perselingkuhan itu adalah di kantor. Nah bisa dibilang kasus perselingkuhan itu banyak banget yang terjadi di kantor ya. Apalagi kayak waktu masih WFO gitu kan. Ya pagi kita bangun jam 8,
berangkat ngantor jam 9, pulang sore atau mungkin bahkan sampai lembur, ketemunya hampir setengah hari tuh habis sama lingkungan kantor. Ya mungkin teman kantor kita beda atau lawan jenis, terus jadinya sering banget ya berkomunikasi, lama-lama deket, kok nyaman, kok masuk. Nah itu kan yang sering terjadi tuh kayak gitu. Bahkan dulu sempat pernah kerja di perusahaan nasional yang punya cabangnya banyak banget juga di Indonesia. Waktu itu masih lagi pergi keluar kota dinas, pagi-pagi kok rame ini lagi meeting, taunya ada yang lagi dilabrak sama istrinya di bawah. Karena ketahuan selingkuh sama ya masih satu kantor kayak gitu. Itu banyak banget, apalagi masalah kayak gini tuh ya sering banget terjadi, kayaknya sering banyak banget juga kan skandal video yang ketahuan, kayak misalkan ya Mas Putu mungkin tahu kan. pasti terjadi di area kantor gitu kan. Nah memang ya apalagi kalau misalkan bisa dibilang sebagai sales gitu ya, aku pernah punya teman sales yang ya mulai dari engineer sampai yang general manager, apalagi yang urusannya B2B, itu godaan imannya tuh, gratifikasinya tuh gede banget. B2B ya, bisnis tuh itu berisiko ya. Wah banget, mulai dari yang gratifikasinya dari cuma sekedar uang, mobil, motor, sampai ya ke arah plus itu banyak banget. Waduh. Itu yang sebenarnya harusnya di ini ya, dijaga integritasnya sih dari seorang karyawan. Tapi itu godaannya memang besar. Ya nggak heran juga lah di lingkungan pemerintah kita banyak korupsi atau mungkin ya apa sih nyebutnya sugar baby gitu ya. Nah itu kan kadang juga ya godaan gitu kan. Dan salah satunya kenapa masih juga berpegang teguh sama salah satu MC yang memang masih sukai juga gitu, suka nonton. Kalau sering nonton Family Feud atau mungkin acara-acara di US kayak Steve Harvey yang dulu pernah sempat blunder gitu ya waktu Miss Universe, itu dia pernah bilang bullshit banget lah kalau misalkan seorang laki-laki tuh berteman dekat, sahabatan tanpa ada keinginan ke arah plus gitulah ke teman wanitanya. Jadi makanya dia menjaga untuk tidak terlalu dekat dengan teman wanitanya. Makanya atau mungkin bahkan dia menghindari untuk berteman bener-bener gitu sama wanita. Jadi ya udah sama istrinya atau mungkin sama sepupu atau family-nya aja gitu loh. Di luar dari keluarga ya udahlah sekedar kenal aja gitu kan. Nggak pula yang benar-benar dekat banget, karena ya kita tahu ya Mas Putu laki-laki, aku laki-laki. Ya kalau misalkan kucing dikasih ikan asin di depan mata gimana sih? Setuju nggak? Pasti ada nengok iya. Ya pasti ya. Iya pelan-pelan kan, iman kuat mungkin imit enggak gitu kan. Nah kayak gitu sih. Berarti sebenarnya gini, kalau misalkan ngomong kayak gitu ya jelas sih, apalagi dunia sales and marketing, kayaknya itu aku agree banget sama hal-hal kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah Mas ini sebagai HR gitu. Kan kalau tadi ngomongin integritas dan bla 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 bla, itu kan nggak bisa kelihatan ya Mas. Iya kan? Itu gimana caranya Mas itu kalau pas lagi ngerekrut orang, terus ini orang, apalagi kan tahu sendiri kalau sales and marketing gitu ya, atau BD, business development, kayaknya orang-orang itu memang harus yang ditopang dengan yang look-nya oke gitu kan. Kayak ini kita gimana ini orang, kayak jatuhnya kan kayak subjektif ya. Wah ini potensial nggak ya kalau misalkan dia ini jadi megang ini, terus nanti klien-kliennya apalagi megang government misalnya, waduh panjang nih urusannya. Itu gimana Mas cara ngakalinnya? Ya filternya sebenarnya pada saat kita interview atau mungkin saat ngebaca hasil psikogram gitu ya, hasil dari psikotesnya kandidat. Bisa dari dua itu. Mulai dari yang interview memang gimana dia menjelaskan sesuatu dengan baik, lugas, dan memang itu jujur gitu. Dan kebetulan aku juga dapat training interview gimana tahu orang itu bisa berbicara bohong atau tidak, dibuat-buat atau tidak. Dan apalagi kalau misalkan kayak orang tahu pernah bilang kayak kalau mata ke kiri ke kanan itu bohong gitu kan. Ya sebenarnya itu enggak loh. Sebenarnya enggak semuanya. Enggak semuanya. Kenapa? Karena ada juga karena ada juga mata orang yang kidal. Gak cuma sekedar dari tangan kaki, tapi ada juga mata yang kidal. Gitu. Mata kidal tuh maksudnya gimana? Iya. Jadi ya mungkin kalau tadi dibilang kalau dia berbohong matanya ke kanan, ya sebenarnya kalau dia berbohong dia matanya ke kiri.
Jadi makanya sebenarnya kalau saat interview itu aku lebih apa ya? Lebih suka untuk face to face ketimbang online sebenarnya. Gitu. Karena eh, belajar juga gimana kita ngebaca mikro ekspresi, gimana ngelihat dari behavior dia gitu kan. Nah, jadi nggak cuma sekedar kata-kata aja, tapi semua aspek itu kita nilai gitu. Nah, selain itu juga ada dari tes. Nah, paling sering banget kalau misalkan di tes itu, ya kita tahu ya psikotes di Indonesia tuh banyak banget yang udah bertebaran lah, apalagi yang umum gitu. Iya bener Nah, bener bener setuju setuju. masih memang lulusan psikologi dan belajar beberapa dan juga memang ngedalemin beberapa alat tes yang bahkan ada salah satu sertifikasi khusus juga. Itu kalau ketemu kandidat yang hasilnya udah ya ini dibuat-buat kelihatan atau mungkin hasilnya nggak sesuai apa yang dia waktu saat interview, itu kelihatan semua kok sebenarnya. Apalagi kalau misalkan ketemu sama interview yang benar-benar lulusan psikologi S2 profesi, mendingan jangan pernah bohong. Oh. Apalagi biasanya kalau misalkan untuk perekrutan, biasanya nih ya kalau di perekrutan untuk di level senior, let's say biasanya mulai dari manajer atau mungkin general manager up sampai level direktur, kadang dari perusahaan yang nggak punya HR manager atau HR director psikolog, pakai jasa third party gitu ya untuk assessment. Jadi itu dia bakal diinterview sama psikolog, dan psikolog tuh benar-benar bisa ngenilai apa yang sebenarnya dia cari, dia bohong atau enggak kayak gitu, termasuk strength point-nya dia, weaknesses-nya dia kayak gitu sih. Jadi dari cara itu sih, termasuk masih dulu pernah punya salah satu trik cara ya. Ini masih awal-awal karir banget sih. Kayak pas ngerekrut, waktu dia masuk kan kita menjunjung tinggi kebersihan gitu ya di tempat perusahaan makanan gitu kan. Artinya kan kita juga harus peduli terhadap customer kita kalau kita tuh memang bersih gitu loh di perusahaan. Kamu tadi sebelum masuk sudah cuci tangan segala macam ini. Tadi kesetnya warna apa? Nah kan sampai ditanya kayak gitu. Kalau kalau dia ternyata jawab yang ada nggak ada atau ya oke, ini orang integritasnya udah mulai kelihatan nih. Nanti kita tes lagi ke belakang-belakang kayak gitu sih. Oh. Jadi padahal sampai pertanyaan yang begitu ya. iya, jadi bisa dibilang banyak hal sih kita untuk menilai integritas, mulai dari bagaimana dia cerita, mulai dari dia menjelaskan sesuatu, terus juga gimana nanti dari hasil tesnya. Nanti kita bakal konfrontasi tuh antara hasil tes sama apa yang dia bicarakan. Itu sinkron nggak? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan gini Mas, kan kadang di beberapa company itu suka punya program referral employee ya. Nah, kalau misalkan referral employee kan jatuhnya kita udah mungkin 50% plus sedikit trust dari yang apa ya, yang merekomendasikan kan mungkin. Kalau misalkan orang yang direkomendasikan ini sebenarnya jago banget, portofolionya bagus, tapi ternyata hasil psikotesnya tuh nggak sesuai apa yang Mas mau gitu. Kira-kira itu gimana ngatasinnya Mas? Oke, yang pertama ini pernah kejadian juga sih, antara Mas menjaga integritas sebagai HR-nya atau memang nanti pilihannya ke manajemen, apakah memang masih mau gambling dengan kandidat tersebut. Jadi bisa dibilang keputusan akhir sebenarnya bisa dari user atau dari manajemen. Nanti dari HR hanya sebagai pembanding atau sebagai penasehat aja sih gitu. Karena kan nanti yang pakai jasanya biasanya adalah dari usernya atau hiring manajernya kan. Kayak gitu sih. Nah sebenarnya Mas ya bisa dibilang tuh paling gak suka istilah yang orang dalam lah. Sering banget, apalagi kalau misalkan kerja di corporate, ya adalah ya karyawan yang ngedeketin terus ngajak makan atau segala macam, bosku bantuin dong, atau pak bos, atau mas pak ini dong masukin saudarku ini bagus ini. Ya udah nggak apa-apa, coba aja, tapi jalurnya normal, nggak mau nge-cut atau ada shortcut tertentu gitu ya, dari yang harusnya dia tes jadi nggak tes gitu karena kenal. Enggak,
mereka harus melalui jalur yang sama juga gitu. Oh, berarti sebenarnya hal-hal kayak gitu ya sebenarnya pasti ada ya di Ada, kantor-kantor ya. dan ada juga yang mulai dari rekomendasi nih, misalkan dari manajer tertentu dia ngasih kandidat, ternyata pas kita tes kok kayaknya kurang, terus ya udah ketemuin sama di atasnya lagi, eskalasi ke GM-nya atau mungkin ke director, ternyata kurang, ya dia masih usahain buat jadi tim atau peer-nya, ya itu nanti bisa dibalikin, antara memang mau diambil tapi nanti tanggung jawab kalau ada apa-apa itu yang manajer yang bawa atau yang referral yang bawa itu yang bertanggung jawab semuanya gitu, atau memang ya udah sekalian gak usah diambil. Nanti biasanya dari diskusi sih, jadi kita semua stakeholder bakal ketemu dan ngasih kalau di konsultan gitu ya, kita bakal kayak let's say adalah salah satu konsultan gitu, jadi ya nanti semua duduk bareng nih yang udah interview, nanti dia bakal ngomong plus minusnya ini nih, siapa yang mau ambil, terus kita mau, kalau ada yang mau hire dia, ada nggak yang bertanggung jawab gitu. Kalau nggak ada yang berani, yaudah kita drop. Tapi kalau ada yang berani, dia yang akan bertanggung jawab penuh dari mulai kerja start pertama sampai dia mungkin probation selesai atau sampai ada sesuatu gitu. Pokoknya bertanggung jawab orang yang tadi itu, entah yang bawa atau yang gimana, yang memang dia menilai ini tuh kayaknya potensial atau enggak gitu sih. Nah, kalau mungkin ini pertanyaan pribadi kali Mas, kalau misalkan kan sekarang ada beberapa company yang pakai program referral dan itu tuh kadang ada referral money-nya gitu. Itu menurut Mas itu tujuannya apa sih? Emang itu efektif banget buat ngebantu HR, Mas? Oke, bisa dibilang itu ngebantu sih. Karena kan biasanya kalau dari perusahaannya mungkin kurang bisa dapat karyawan yang mungkin dicari karena nggak punya database-nya, nggak punya kenalan yang memang bisa tahu nih performa kerja dia di perusahaan ini sebelumnya, kenalan ini sebenarnya bagus gitu kan. Jadi mulai dari situlah kenapa referral itu ada sih. Jadi sebenarnya cukup membantu, tapi tetap perlu dijaga integritasnya, artinya ya dia diproses secara normal gitu, tanpa ada shortcut. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya itu ngebantu dari sisi itu aja, dan mungkin rewardnya biar ya udah biar apa ya, mungkin biar lebih cepat. Iya, rewardnya adalah kan di situ juga ya pasti ketika kita juga mau kasih referral gitu ya, mau ngasih referensin orang gitu, pasti ada rasa tanggung jawab juga dong. Nggak mungkin kita ngasih orang yang ya yang underperform atau yang jelek-jelek, ya pasti kan nanti di interview atau kalau kita bawa orang jelek terus nanti diterima gitu kan, terus ternyata dia underperform, ya nanti kan yang malu kita sendiri juga sebenarnya. Oke. Kita back to skandal tadi, belum selesai sepertinya permasalahannya masih soal skandal itu. Kalau misalkan gini, skandal itu kan jatuhnya apa ya, pribadi gitu ya. Kalau misalkan hal-hal tersebut menimpa salah satu employee di perusahaan yang mungkin masih pegang gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya cara menyelesaikannya Mas? Soalnya kan kalau aku pikir kayaknya itu kan pribadi, harusnya apa ya, either itu kejadiannya sama teman kantor pun kan ya jatuhnya itu pribadi. Kalau misalkan itu dibawa sampai ke kantor, bukannya malah itu jadi masalah baru gitu dan bakal kena ke semua apa ya, stakeholder kantor kan. Balik lagi ke peraturan perusahaannya, apakah mengatur hal tersebut atau tidak, dan juga menilai ini sesuatu yang kalau misalkan kita menilai akal sehat gitu ya, ini etis atau enggak sih gitu, ini baik atau enggak sih, artinya di luar pekerjaan aja dia bisa berselingkuh, apalagi kalau di dunia pekerjaan gitu ya kan, merusak citra perusahaan juga, nanti beritanya kemana-mana gitu kan, jadinya bisa menimbulkan suatu marking atau apa gitu kan, jadi labeling gitu, oh kalau kerja ini nih pasti selingkuh kan, itu kan jadi nggak bagus kan. Nah biasanya tuh kalau dari perusahaan mas yang sebelumnya, pilihannya antara dua sih, dia dimutasi atau dia langsung dipecat. Kalau nggak bukan ada apa SP1 SP2 gitu? Enggak, antara langsung dimutasi atau dia dipecat langsung. Karena masalah ke etika juga, masalah ke citra perusahaan juga, apalagi kalau misalkan sampai ke blow up ke media, wah itu yang udah paling parah banget sih.
Tapi kalau yang kayak gitu-gitu masih pernah ngalamin, apalagi sampai ke media gitu. Yang media sih pernah, tapi itu di urusannya tim IR sendiri sih. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.